Shalom. Shalom jemaat Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Kita akan selalu memulai setiap aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Dia akan menyertai dan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kita percaya Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga nanti akan mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan-catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robi Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bawa hatimu saat ini, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami merasakan dan mengalami betapa Engkau baik dan begitu mengasihi kami. Kau yang menuntun menjagai kami. Sampai saat ini Tuhan Kau setia. Kau yang menuntun setiap langkah kami. Bila mana kami nanti akan beraktivitas, biar Roh Kudus akan tuntun kami dan menjaga dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam penyembahan pujian Engkau hadir di tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami ingin merasakan dan mengalami lawatan daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk menerima lawatan daripada Allah. Mari sama-sama kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 2 dan 3 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan berlelap. Amin. Setiap hari yang kita harus alami, kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang selalu menjadi tuntunan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, biarlah Dia yang akan menuntun hidupmu sepanjang harimu. Setiap langkahmu biar Dia yang menuntun. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagaku yang tak pernah terlelah. Mari sembah Tuhan. Dia hadir di tengah umatnya yang memuji menyembah. Bersama-sama kita katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Terutama katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Mari sama-sama kita katakan anugerah-Mu. 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 Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami kalau kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu
Mari sama-sama kita katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, puji namanya. Dia Tuhan yang menyayangi kita, Dia sumber kekuatan. Yesus, Yesus, Kau yang menyertai, Kau yang menuntun kami. Yesus, haleluya. Sungguh Kaulah pertolongan kami, yang menuntun kami langkah kami. Oh Yesus, 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 ya la 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 la. Mari bebaskan Roh-Mu, tanggalkan segala kekhawatiran-Mu, kecemasan-Mu. Dialah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Oh ya la 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 la. Sha la 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 la. Yesus. Katakan sama-sama, Engkaulah sumber kekuatan
katakan Engkau penolong bahkan di saat di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara kebenaran dan perisai di hidup. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes Lord, ya Rama ya Rama tempat persembunyianku. Oh, Engkaulah Di saat susahku, Amin. tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidup. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku, Ya Bapa, Engkau penolong di saat susahku. tempat perlindunganku, Denganku, Kau kebenaran ya, dan perisai di hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Dia perisai dalam hidup kita. Yesus, oh, amin. Haleluya, luar biasa. Apa kabarnya? Anda bangun dari istirahat Anda di hari ini tentunya di dalam kekuatan yang baru untuk menerima setiap kabar baik yang Tuhan telah sediakan. Bahwasanya Alkitab jaminkan bahwa perjalanan kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan setiap kita. Nah, kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Oh ya, saya juga mau ingatkan buat saudara, kalau saudara mau ibadah di Gereja Zion Church of Christ, saudara, tempat di mana kami beribadah, tempat di mana kami mengembalakan, saudara bisa datang, yaitu setiap hari minggunya. Kami ada 2 kali ibadah, yaitu di jam 8 pagi dan di jam 10.30 pagi, yaitu bertempat di Hotel Santika, Kelapa Gading. Saudara bisa hadir bersama-sama untuk menikmati pujian penyembahan, kebenaran firman Tuhan, dan sakramen tubuh darah Yesus serta pengurapan minyak. Saya percaya bahwa ketika Anda hadir bersama-sama dengan kami di setiap hari minggunya, ibadah rutin kami, maka saudara akan menikmati lawatan dan kuasa Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa agar Roh Kudus yang menyingkapkan segala sesuatunya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kabar baik yang sebentar kami akan terima. Dan kami juga mengucap syukur boleh diizinkan bangun dari istirahat kami, serta menikmati pujian penyembahan yang memberkati, yang membawa kami deep ke dalam kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan dengar perkataan-Mu, berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama hidup, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul hari ini yang saya mau bagikan buat saudara adalah tentang tujuan Tuhan dinyatakan. Ya, ingat, Tuhan kita Tuhan yang punya tujuan. Tuhan kita bukan Tuhan yang dadakan. Kalau dadakan itu tahu bulat. Tapi Tuhan kita Tuhan yang memiliki tujuan. Matius 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu
Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang pertama yang kita perlu pelajari hari ini adalah begini saudara, bahwa misi yang datang dari Tuhan itu tidak mudah untuk dipahami. Yesus tahu dari awal bahwa dia tidak datang untuk menjadi raja duniawi, tapi Yesus datang untuk menjadi juru selamat, yaitu melalui penderitaan dan melalui kayu salib. Namun ketika Yesus menyatakan misi yang sebenarnya ini, masalahnya para murid tidak langsung mudeng, nggak langsung ngerti. Bahkan para murid menolak ide bahwa Mesias harus mati. Mereka nggak rela kalau Mesias harus mati. Ilustrasinya seperti ini saudara, seperti seseorang yang baru menyadari arti sebuah surat wasiat itu setelah pewarisnya meninggal. Nah artinya para murid baru benar-benar paham pesan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Haleluya. Nah yang kedua saudara, yang kita perlu pahami, kebangkitan yang dilupakan murid, tapi justru diingat oleh musuh. Lucu ya, Yesus sudah berulang kali memberitahukan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kan dia ngulang-ulang tuh, sampaikan di depan para murid. Masalahnya para murid melupakan janji itu, dan ironisnya yang justru ingat perkataan Yesus bukan para pengikutnya, melainkan para imam kepala dan orang Farisi yang tidak suka sama Yesus malah ingat apa yang menjadi perkataan Yesus dalam Matius 27 pada ayat yang ke-63. Nah, poin refleksinya buat kita adalah apa? Bahwa apakah kita ini anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita ini benar-benar memperhatikan firman Tuhan enggak? Atau justru orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka lebih waspada terhadap apa yang telah kita abaikan. Pelajaran yang ketiga hari ini, Yesus itu satu-satunya yang layak untuk menebus. Yesus mati itu bukan karena kesalahan dia, tetapi untuk menanggung kesalahan Anda dan saya, kesalahan kita semua. Karena 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Yesus itu tidak berdosa. Ya kan? Dan jujur kalau saya mau katakan, tidak ada pemimpin agama lain yang bisa berkata dan mengaku mereka tidak ada dosa. Artinya tidak ada orang lain yang dapat menebus dosa orang lain. Garis bawah di sini. Gak ada orang manapun yang dapat menebus dosa orang lain. Kenapa? Karena semua manusia itu adalah berdosa. Roma 3 ayat 23 yang telah mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saudara, Yesus sebagai anak Allah yang kudus, justru dia memberikan pengorbanan yang bernilai kekal. Cukuplah itu untuk menebus seluruh umat manusia di sepanjang perjalanan sejarah. Yang keempat saudara, kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan penggenapan dari apa yang pernah diucapkan atau apa yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Artinya begini, setiap peristiwa di dalam kehidupan, di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, itu semuanya saudara sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 53. Di situ sudah dinubuatkan, yaitu dia adalah hamba yang menderita. Dalam Mazmur 22, di situ dinubuatkan gambaran salib secara terperinci. Dalam Hosea 6 pada ayat yang kedua, dikatakan bahwa pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Nah ini membuktikan bahwa misi Yesus itu bukan kebetulan. Karena saya percaya di dalam Yesus tidak pernah ada kebetulan. Kalau hari ini saudara menyaksikan siaran ini, itu juga gak ada kebetulan. Saya jadi hamba Tuhan, saya jadi gembala, itu juga bukan kebetulan. Jadi hidup ini yang di dalam Yesus gak ada yang kebetulan. Semuanya sudah disusun rapi. Artinya kalau di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Tetapi itu adalah rencana Tuhan yang sempurna sejak awal atau sejak semula. Nah berarti yang perlu kita lakukan fokus kita. Berarti fokus kita adalah apa? Firman. Sama-sama katakan firman. Ya, fokus Anda dan saya adalah kepada firman, bukan kepada pengalaman. Kenapa demikian? Karena
iman yang sejati itu tidak dibangun atas dasar pengalaman pribadi saja, tetapi di atas dasar firman Tuhan. Saya miris sekali kalau ada orang berbicara tentang Tuhan, tapi berdasarkan pengalaman. Saya bangun pagi, jam sekian, saya berdoa, Tuhan hadir di kamar saya. Tuhan tunjukin wujudnya. Dan Tuhan jalan-jalan dengan saya. Saya berangkat kemana ada dia, dan dia menyertai saya. Yang diceritakan semua tentang pengalaman. Semua tentang pengalaman bagaimana Tuhan melawat saya. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan wujudnya. Tiba-tiba saya merasakan tangan saya dingin. Tiba-tiba ada suara yang berbicara. Semuanya tentang pengalaman-pengalaman. Bukan firman. Saya cuma mau katakan, pengalaman itu hanya bersifat subjektif. Tapi ingat baik, firman itu adalah otoritatif. Makanya kita harusnya memberitakan firman. Karena hanya firman yang akan bisa melahirkan iman. Pengalaman bagus buat jadi kesaksian. Tapi tanpa firman itu tidak akan bisa diperkuat. Jangan sampai orang hanya mengejar pengalaman. Karena pengalaman seseorang dengan Tuhan bisa berbeda dengan pengalaman orang lain. Dan itu tidak harus sama. Tapi firman Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia sama sampai selama-lamanya. Maka tadi saya sudah katakan, hanya firman yang bisa melahirkan iman sesuai dengan Roma 10 pada ayat yang ke-17. Nah saudara, kebangkitan Yesus ini adalah bukti terbesar bahwa firman Tuhan itu benar dan kuasanya itu nyata. Karena saya yakin dan percaya dari firman Tuhan, Yesus itu hidup. Saya sudah ke Israel. Saya sudah ke tempat Yesus dikubur. Saya sudah masuk ke dalamnya. Dan saya lihat di dalamnya bahwa kuburnya sudah kosong. Inilah bukti tertinggi daripada otoritasnya sebagai Mesias. Berarti Anda dan saya, kalau kita punya tujuan yang kalau kita memiliki Tuhan yang memiliki tujuan, berarti saudara harus pahami aplikasinya sekarang bagi Anda dan saya, bagi para jemaat Tuhan. Yang pertama kita harus ingat baik, percayalah sepenuhnya kepada firman Allah. Saya ulangin lagi, percayalah sepenuhnya pada firman Allah. Orang bisa janji A, B, C, D, orang bisa janji apapun, tapi yang saudara pegang jangan janji orang, tapi yang saudara pegang adalah firman Tuhan. Artinya, jangan tunggu pengalaman dulu, baru percaya. Tapi percayalah dulu, maka pengalaman akan mengikuti Anda. Yang kedua, ingat dan hidupilah janji-janji Tuhan. Jangan seperti murid yang lupa akan perkataan Yesus. Tapi jadilah umat yang selalu mengingat dan mentaati setiap perintahnya. Dan yang ketiga saudara, beritakanlah Yesus yang sudah bangkit. Kenapa? Karena dunia butuh mendengar bukan hanya tentang kebaikan, tapi tentang salib dan kebangkitan Kristus. Banyak gereja hari ini fokusnya hanya ke kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi tidak pernah lagi membicarakan tentang salib Kristus. Apa yang harus dilakukan orang Kristen untuk menyalibkan dirinya, untuk menanggalkan segala kedagingannya. Seringkali bagian ini dihilangkan. Tapi bagian tentang kebaikan Kristus, pengampunan Kristus, anugerah Kristus, kasih karunia Kristus, itu lebih ditekankan. Tapi bicara mengenai salib, itu janganlah, itu mengerikan. Itu gak usah disampaikan. So saya tutup saudara, banyak orang jangan sampai salah ya akan memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai kita memangkas-mangkas Alkitab kita. Makanya tujuan Yesus itu adalah kehidupan kita. Yesus datang bukan untuk dimengerti secara logika dunia, tetapi untuk menggenapi misi sorgawi. Salib itu bukan kegagalan, itu adalah penggenapan janji. Dan kebangkitannya adalah jaminan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan. Mari kita percaya, mengingat dan memberitakan tujuan Tuhan yang kini telah dinyatakan, yaitu untuk menyelamatkan yang hilang dan memberi hidup yang kekal. Amin. Saya berdoa buat saudara, Anda sekarang menyadari bahwa hidup ini gak ada yang kebetulan. Tuhan telah punya ketetapan dan tujuannya atas setiap kita, termasuk Anda yang sedang menyaksikan siaran ini. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu dan izinkan perkataan Tuhan, itu yang kita ucapkan terjadi bagi hidup kita. Mari kita angkat rotinya sama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga
inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Oleh korban tubuh Kristus, dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki, setiap sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Oleh korban darah Kristus, mulai hari ini kami sebagai warga sorga dijamin. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dijagai pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak celaka bahaya, bebas dari maut. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan segala kuasa kegelapan, segala roh jahat, bahkan rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Mulut kami diurapi, setiap kata kalimat doa kami digenapi pasti berhasil. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Sore kasih Tuhan, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Masing-masing kita bisa mengucap syukur untuk korban tubuhnya, untuk curahan darahnya. Percayalah saudara, Roh Allah ada di dalam diri saudara. Kuasa Tuhan ada di dalam saudara. Tuhan yang telah menjadikan Anda menjadi orang percaya. Tuhanlah yang memanggil Anda untuk percaya kepada Yesus. Dan pada saat Anda percaya pada Yesus, perkataan Anda menjadi perkataan yang memiliki kuasa yang besar. Tangan Anda diberkati. Apa yang Anda pegang kerjakan diberkati berhasil. Nah, di tangan saya ada minyak. Saya mengajak saudara, ambil minyak juga. Kita mau berdoa bersama-sama. Minyak ini bukan sakramen orang tertentu atau bukan karena doktrin gereja tertentu. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Sakramen minyak urapan yang Tuhan ajarkan. Dan para murid mempraktekannya. Anda dan saya, dari tempat Anda masing-masing, dengan saya, sama-sama kita angkat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Nah, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara dan percayalah kuasanya. Mujizatnya bekerja. Berdoa buat pasanganmu, anak-anakmu, usahamu, propertimu, dimanapun Anda berdiri, Anda bisa melepaskan kuasa berkat dan terjadilah seperti yang Anda percayai. Nah saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Dengan kata lain, perkataan kita itu dapat menarik berkat datang, atau sebaliknya dapat menarik kutuk mendekat. So hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Perkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang sesuai firman. Di layar monitor Anda ada kata-kata powerful yang akan terjadi bagi hidup Anda pada saat kita ucapkan. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus, yaitu untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara saudara. Kita akan menerima berkat Tuhan kalau saudara diberkati. So please jangan ragu untuk bagikan kepada teman-teman, sanak famili, keluarga Anda masing-masing dimanapun mereka. Share melalui medsos saudara, share melalui juga akun-akun saudara. Dan jadilah berkat. Karena firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan seseorang. Dan orang-orang yang terima firman itu tidak pernah kebetulan. Karena saya percaya Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Mari arahkan hati kita dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai
mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluarga kau kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu kembali di dalam program I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Shalom. is the greatest. Your